Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Saya ngerasa bersalah banget nih, telat bedah bukunya. Saya tahu teman-teman nggak nungguin sih, cuman itu kan jam yang sudah saya tetapkan sendiri ya. Gini nih, beda tempat tidurnya langsung beda juga nih. Hari ini saya di rumah ibu. Tidak ada yang bangunin toh ya, nggak berani titip pesen sama ibu, kasihan. Padahal rencananya juga mau jalan-jalan, batal semua. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan bedah buku. Topik kali ini menarik sekali ya, dari buku 7 Kebiasaan Manusia yang Efektif, karangan Stephen Covey. Kayaknya ini topik yang menarik banget, sesuatu yang sering disarankan oleh para mentor dan para upline kita ya, agar kita sukses. Dan bahkan orang-orang sukses di dunia ini melakukan hal ini gitu. Nah, apa itu ya? Yaitu tentang visualisasi dan afirmasi. Oh, menarik toh? Visualisasi dan afirmasi. Kepemimpinan pribadi bukanlah pengalaman tunggal. Kepemimpinan pribadi bukanlah pengalaman tunggal. Kepemimpinan ini tidak dimulai dan berakhir dengan penulisan pernyataan misi pribadi. Jadi bukan berarti kalau kita sudah nulis daftar impian kita, ya, misi kita, visi kita, terus udah selesai sampai di situ aja, bukan ya. Hal ini lebih merupakan proses yang berlangsung terus-menerus untuk menempatkan visi dan nilai Anda di hadapan Anda dan proses menyelaraskan hidup Anda dengan hal-hal yang paling penting tersebut. Prosesnya ya, prosesnya diselaraskan sama pernyataannya. Pernyataan doang tanpa sebuah proses, ya itu tidak akan jadi nanti misinya ya. Dan dalam upaya itu, kapasitas otak kanan yang kuat dapat sangat membantu Anda sementara Anda bekerja untuk memadukan pernyataan misi pribadi Anda ke dalam hidup Anda sehari-hari. Nah, di sini teman-teman, peran dari otak kanan itu penting sekali ya. Otak kanan, otak imajinasi, kreativitas, visi, suara hati, kebebasan untuk memilih respon, kehendak bebas. Penting sekali kita berdayakan otak kanan kita. Makanya sering-seringlah beraktivitas dengan tubuh bagian kiri. Jangan dibilang tangan kiri, tangan jelek loh ya mulai sekarang ya. Ini adalah salah satu aplikasi lain dari merujuk tujuan akhir, tanda kutip. Mari kita kembali ke contoh yang disebutkan sebelumnya. Andaikan saya orang tua yang sungguh mengasihi anak-anak saya. Andaikan saya mengidentifikasi hal itu sebagai salah satu dari nilai-nilai fundamental, nilai-nilai dasar dalam pernyataan misi saya. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, saya bereaksi secara berlebih-lebihan bila menghadapi masalah. Saya dapat menggunakan kekuatan otak kanan visualisasi saya untuk menulis sebuah afirmasi yang dapat membantu saya menjadi lebih selaras dengan nilai-nilai saya yang lebih dalam pada kehidupan saya sehari-hari. Apa sih afirmasi? Nih, afirmasi atau penegasan yang baik memiliki 5 bahan dasar. Pribadi, positif, kala sekarang atau waktunya sekarang, visual, dan emosional. Nah ini ya 5 bahan dasar afirmasi itu. Dia bersifat pribadi, dia positif, dia waktunya itu sekarang, dia punya sifat visual, bisa kayak terlihat gitu, dan dia sangat emosional. Jadi dia menggunakan perasaan juga ya. Dalam berafirmasi itu ada unsur perasaan yang dilibatkan. Jadi saya dapat menulis sesuatu seperti ini. Nih contoh ya tulisan afirmasi.
Dan afirmasinya adalah afirmasi agar dia menjadi orang tua yang mengasihi anaknya tadi ya. Nih, sangat menyenangkan dalam kurung emosional bahwa saya dalam kurung pribadi berespon dalam kurung waktunya sekarang dengan kebijaksanaan, kasih, ketegasan, dan kendali diri dalam kurung positif ketika anak-anak saya berkelakuan buruk. Nah, itu contoh afirmasi. Kita ulang lagi ya. Tapi sekarang dalam kurungnya saya ilangin. Sangat menyenangkan bahwa saya berespon dengan kebijaksanaan, kasih, ketegasan, dan kendali diri ketika anak-anak saya berkelakuan buruk. Itu afirmasi. Tetapi dia melibatkan 5 unsur dasar dari afirmasi, yaitu apa? Pribadi, positif, waktunya sekarang, visual, dan emosional. Jadi dalam kalimat afirmasi tadi, sangat menyenangkan itu adalah unsur emosional, bahwa saya itu unsur pribadi, berespon itu sifatnya adalah sekarang, dengan kebijaksanaan, kasih, ketegasan, dan kendali diri itu sifatnya positif ketika anak-anak saya berkelakuan buruk. Nah, jadi sudah ngerti ya teman-teman ya, itulah 5 unsur yang sangat kuat melekat ke otak kanan kita karena diciptakan oleh otak kanan kita tentang afirmasi. Semakin dia memiliki koneksi hubungan sama otak kanan, maka semakin kuat afirmasi itu. Nah, itu juga bisa kita rubah atau kita edit, kita ganti, kita sesuaikan dengan apa afirmasi kita. Misalnya kalau itu kan tadi contohnya afirmasi dari seorang ibu yang ingin punya kasih sayang sama anak-anaknya, tapi dia nggak ingin kasih sayang yang berlebihan, lebay, ya. Mungkin anaknya ini sikapnya sering kurang ajar, sering bikin dia naik darah gitu ya. Tapi dia masih punya kendali bahwa dia itu ingin tetap menjadi orang tua yang mengasihi anaknya. Maka dia menulis sebuah afirmasi. Nah, tanpa afirmasi ini, maka respon kita itu bisa terlalu lebay. Entah lebaynya itu marah berlebihan, entah lebaynya itu juga manjain berlebihan. Dengan sebuah afirmasi, maka kita bisa menyelaraskan antara tindakan kita sama misi kita. Afirmasi yang benar melibatkan 5 unsur tadi, yaitu pribadi sifatnya, positif, punya waktunya sekarang, visual, dan emosional. Nah, silakan teman-teman berlatih sendiri. Tadi sudah ada contohnya ya. Misalnya target saya mau kena voucher free trip, dan saya tahu tantangannya itu pasti ada yang harus saya hadapi di luar sana. Entah prospeknya belum respon, entah ditolak sama prospek ataupun pelanggan-pelanggan, entah tim saya yang saya ajak untuk ngejar free trip itu negatif responnya, entah tim saya yang sekarang sudah ada itu bahkan menolak atau nggak respon, tapi karena ada masalah-masalah keluarga, masalah pribadi, kerjaan, hubungan mempengaruhi semangat kita, terus kita jadi drop gitu ya. Jadi dari kita sendiri sekarang kita jadi drop. Nah, lupakan, padahal kan waktu terus berjalan, terus berputar nih waktunya, minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4. Nah, ini kan harus kena nih ya, untuk syarat rewardnya, dicicilnya itu kan harus dapat nih. Nah, kita bisa membuat sebuah afirmasi juga teman-teman. Tetapi ingat, afirmasi itu harus melibatkan unsur-unsur tadi. Sifatnya pribadi, ada waktunya yaitu sekarang, positif, emosional, dan visual. Nah, contoh, sudah tahu ya tadi kondisi-kondisi yang mungkin saya adepin di minggu ini untuk kena target, bisa terjadi hal-hal kayak tadi tuh.
Contoh, ini cuma contoh. Ini saya harusnya mikir dulu nih ya, sejam dulu nih apa afirmasinya. Tapi ini langsung, masalahnya langsung live nih. Jadi ya oke lah, kita coba. Sorry ya, saya sambil merem nih, sambil mikir soalnya. Saya bersyukur sekali karena hari ini bisa menghadapi kendala-kendala dalam ngejar target free trip saya di minggu ini. Penolakan, prospek yang tidak respon, tim yang cuek bebek, dengan tetap optimis, dengan tetap percaya diri, dengan tetap yakin bahwa keajaiban akan terjadi lewat tindakan saya hari ini. Saya bersyukur karena lewat tindakan saya yang semangat, yang tetap positif, tetap tersenyum dan happy, akhirnya keajaiban pun juga mulai terjadi, mulai bermunculan lewat tindakan saya. Saya bisa menghadapi keajaiban dan potensi serta peluang yang ada dengan kebijaksanaan. Saya tidak gembira berlebihan, saya juga tidak sedih yang tidak masuk akal. Saya melihat hari-hari di minggu ini sungguh luar biasa. Ada pembelajarannya, ada hasil yang bisa dinikmatinya. Oke, nah teman-teman, pada saat tadi Anda mendengarkan afirmasi saya, apakah ada 5 unsur? Karena tadi saya sambil mikir 5 unsur tadi ya, yaitu apa? Pribadi, emosional, visual, waktunya sekarang, dan positif. Pada saat tadi Anda dengerin, apakah Anda bisa merasakan, bisa melihat, bisa membayangkan 5 unsur tadi? Karena saya mencoba tadi mengemasnya tuh dengan 5 hal tadi, makanya saya harus merem biar otak kanan bekerja. Karena itu teman-teman, itu semuanya yang terjadi otak kanan yang bekerja, itu tadi yang bekerja otak kanan, otak imajinasi, otak kreativitas, otak visual, gitu ya. Otak kehendak bebas, proaktif, otak memilih respon, ya. Dan itu adalah otak afirmasi ternyata. Nah di situ saya melihat, saya menuliskan sebuah afirmasi yang sebenarnya kejadiannya belum terjadi, dan saya melihat ada kejadian buruk yang mungkin terjadi serta kejadian baik yang mungkin terjadi, dan cara saya meresponnya. Saya juga mengafirmasikan hasilnya. Saya membayangkan dalam menulis afirmasi tadi, saya mengkondisikan, bukan membayangkan, saya mengkondisikan seolah-olah itu terjadi saat ini, bukan nanti. Sehingga saya bukan ngomongin ya Tuhan, atau bukan, hilangkan kata ya Tuhan mungkin ya, pesannya kayak doa. Ini afirmasi, semoga, nah itu tuh, ini nggak boleh nih ya. Semoga itu berarti tidak merujuk pada saat ini ya. Semoga itu merujuk pada sesuatu yang belum pasti, nanti, semoga. Tetapi afirmasi tidak seperti itu teman-teman. Afirmasi juga sama, sebenarnya sedang menyatakan, membuat sebuah pernyataan untuk sesuatu yang akan kita lakukan, akan kita alami, yang semuanya serba kita nggak tahu. Namun afirmasi mengkondisikan seolah-olah itu hari ini, saat ini, gitu. Jadi nggak ada kata semoga, saya berharap, mudah-mudahan, insya Allah. Enggak. Afirmasi tidak seperti itu. Afirmasi seolah-olah itu sudah terjadi, sehingga ngomongnya bukan insya Allah, alhamdulillah Tuhan, saat ini saya bisa menghadapi kendala yang saya alami dengan bijaksana, dengan tetap semangat. Bahkan saya dapat pembelajaran
Alhamdulillah Tuhan, hari ini saya juga lewat sikap yang benar menemukan hal-hal yang bagus, keajaiban-keajaiban, pesanan pelanggan, prospek-prospek mulai tertarik, dan syarat free trip yang makin dekat. Alhamdulillah saya tidak gembira berlebihan ataupun terlalu kecewa ketika menghadapi penolakan. Nah, beda ya rasanya ya ketika afirmasi ngomong alhamdulillah seolah-olah sudah terjadi. Tapi kalau afirmasi ngomong insya Allah seolah-olah kontrolnya tuh di luar kita. Nah, itu teman-teman ya. Itulah bedanya. Mari teman-teman berlatih ya. Wong ini cuma nulis aja kok. Ya memang harus ditulis. Karena apa? Biarkan itu menjadi sebuah kebiasaan untuk Anda baca berulang-ulang. Pada saat Anda membaca tulisan afirmasi Anda, tahukah teman-teman, kalau itu benar afirmasinya ya, melibatkan 5 unsur tadi, otak kanan Anda bekerja. Dia memancarkan radarnya, sehingga nanti akan terbiasa bekerja dengan otak kanan. Begitu ya. Makanya jangan ngomong tangan kiri, tangan jelek ya, mulai sekarang ya. Sering-sering kalau nyapu pegangnya tangan kiri, belajar ya. Itu jangan tangan kanan mulu, tangan kiri biar otak kanan kerja ya. Sering-sering tuh kalau pegang HP, coba pegangnya sekarang kalau telepon pakai tangan kiri. Jangan pegang pakai tangan kanan. Nulis gak apa-apa ya. Pakai tangan kanan gak apa-apa, tapi biar latih itu pakai tangan kiri yang kerja nih ya, biar otak kanan bekerja, berfungsi. Ya gitu. Kalau pakai gayung tuh, lagi gayung apa aja, pakai tangan kiri ya, pakai tangan kiri supaya otak kanan mulai kerja, mulai lebih aktif. Itu sebabnya bule-bule itu kok orangnya kok kreatif ya toh. Bule-bule itu bule-bule nggak ada ngomong nggak boleh makan pakai tangan kiri, nggak boleh ya, tangan jelek itu pakai tangan kanan. Nggak ada bule kayak gitu. Makanya banyak sekali bule-bule yang kidal, bukan karena gennya itu gen kidal, bukan, karena nggak ada larangan mau pakai tangan kiri. Tangan kiri itu sama baiknya dengan tangan kanan. Makanya Allah ngasih tangan kiri. Kalau tangan kiri jelek, ya udah dicopot aja tangannya. Jadi nggak ada tangan jelek ya, semua tangan bagus. Dan sebelah kiri, motorik sebelah kiri mengaktifkan otak kanan. Motorik sebelah kanan mengaktifkan otak kiri. Ya, kita itu otak kirinya kerja banget dari kecil karena selalu diajarkan pakai tangan kanan, gitu kan? Ya itu benar, itu tidak salah. Hanya saja itu adalah otak yang untuk menghafal doang. Itu otak yang untuk hafalan, ngitung, nulis dan sebagainya, yang sifatnya manajer lah, ngatur waktu doang. Nah, kalau cuman itu doang nih yang aktif bekerja, ya jadi karyawan kita, jadi orang gajian kita, ya nggak pernah punya bayangan jadi pemimpin pengusaha. Nah, mulai sekarang marilah kita aktifkan motorik tubuh sebelah kiri supaya tanpa kita sadari itu membuat rangsangan di otak kanan. Jangan bilang yang kiri jelek ya, tubuh kiri gak ada yang jelek. Oke, kita lanjutkan. Lalu saya setelah membuat afirmasi tadi, saya dapat memvisualisasikannya. Kan topik ini adalah afirmasi dan visualisasi ya. Nah, sekarang setelah dibuat afirmasinya, lalu dibuat visualisasinya. Saya dapat menghabiskan waktu beberapa menit setiap hari dan membuat santai pikiran dan tubuh saya. Saya dapat berpikir tentang situasi di mana anak-anak saya mungkin berkelakuan buruk. Bayangin, jadi istilahnya sebelum ketemu musuhnya, bayangin dulu kejadian ketika ketemu musuhnya. Bayangin dulu, supaya kita bisa nyiapin respon sesuai dengan yang kita inginkan responnya. Kalau kita nggak pernah ngebayangin ketemu musuh kita, maka ya kita nggak pernah membuat sebuah persiapan nanti bakal merespon apa, sehingga tiba-tiba ketemu musuh kita di pengkolan jalan, jeder langsung mati gaya gitu. Atau ketemu musuh kita harus jadi emosi
Kayak si Al kalau marah. Gitu doang, gitu kan? Karena tidak pernah ngebayangin ketemu musuhnya. Seharusnya ketika hal buruk itu terjadi atau hal baik yang diharapkan itu terjadi, kita sudah ngebayangin respon kita juga. Jadi nanti kalau ketemu musuh gue akan bersikap gimana ya? Nanti gue nggak tahu lah mau di mana ketemu musuh gue akan bersikap apa. Bayangkan dulu respon kita yang kita inginkan, dan kita pasti akan mengatur sebuah respon yang positif. Gue bayangin ya, seandainya saat ini gue ketemu sama musuh gue, orang yang udah nyakitin gue, kapan aja, di mana aja, maka ketika hal itu terjadi, jangan pakai kata akan ya, termasuk nggak akan, akannya ilangin, seolah-olah terjadi saat ini. Gue nggak keringat dingin, gue nggak mati gaya, gue juga nggak marah saat ketemu sama musuh gue bisa punya kendali diri, gue smile, gue bilang ayo monggo selamat siang, selamat pagi, atau gue diem tapi nganggukin kepala dan gue tetap berjalan. Setelah ketemu itu gue juga perasaan gue biasa aja, B aja, sebel yo enggak, happy yo enggak, biasa aja. Dan gue bisa langsung merubah pikiran gue, hati gue pada hal lain yang jadi fokus gue, pada target, pada kegiatan gue hari itu, pada goals gue hari itu. Nah, itu afirmasi teman-teman. Ada unsur visualnya, memvisualisasikan orang yang kita nggak suka itu ketemu, ya, lalu membuat respon emosional kita itu emosi yang positif, ya, nggak negatif, nggak jengkel, nggak happy juga, biasa aja, B aja, gitu ya. Ada unsur positifnya, gitu ya. Dan pribadi, sifatnya pribadi kan. Gua biasa aja, gua senyum, gua lanjutin lagi dengan fokus gua hari itu apa. Nah, itu visualisasi. Jadi ketika itu ditulis ya teman-teman, ketika hal itu ditulis, lalu kita baca lagi, itu kan otak kanan kerja, nyerep gitu ya, otak kanan kerja. Nah, maka ketika hal itu terjadi, ya jangan kaget kalau Anda juga biasa aja. Biasanya sebelum-sebelumnya kalau hal itu terjadi, wah udah itu hari Anda buruk banget. Ya, kalau hal itu terjadi, tahu-tahu ketemu musuh Anda di pengkolan jalan itu. Karena kita bisa ketemu orang yang kita tidak suka itu sekarang di mana-mana, di sosmed, beranda Facebook, di TikTok, di like, saya nggak TikTok kan ya, di mana lah, di WhatsApp, dimanapun bisa nongol gitu ya. Nah, sekarang kita akan punya kendali diri, kita punya afirmasi gitu. Ya nanti jangan kaget teman-teman, ketika Anda ketemu dengan orang yang sudah nyakitin Anda, yang selama ini bikin Anda sebel tiap melihatnya, membuat hari Anda menjadi buruk, tahu-tahu kok sekarang B aja gitu. Sekarang kok B aja, gue tetap bisa fokus. Itu karena afirmasi Anda sudah mulai bekerja. Nah, begitu pula afirmasi ketika hari ini mau bekerja. Ya, afirmasikanlah sebuah situasi yang Anda inginkan. Jangan mengafirmasikan sebuah kondisi yang tidak Anda inginkan, tetapi, ada tapinya, bukan juga lalu Anda nggak siap menghadapi yang tidak Anda inginkan. Itu juga harus dimasukin dalam afirmasi. Kebanyakan afirmasi yang kurang dewasa, itu adalah afirmasi yang cuman mengafirmasikan pada kondisi yang diharapkan, tapi dia tidak mau menulis sebuah kondisi yang tidak diharapkan. Padahal harusnya dua-duanya ditulis tuh. Kondisi yang diharapkan diafirmasikan, kondisi yang tidak diharapkan bukan diafirmasikan, tapi dia mengafirmasikan respon dia saat ketemu kondisi yang tidak diharapkan. Jadi yang diafirmasikan bukan kondisi yang
tidak diinginkan terjadi, tapi pada saat menghadapi kondisi yang tidak diharapkan, responnya gimana? Itu yang diafirmasikan. Afirmasi respon gue, gitu ya. Nah, di situ kalau teman-teman mau berlatih, maka otak kanan Anda yang bekerja. Dan semakin Anda terus latih dengan afirmasi-afirmasi kecil seperti itu, maka jangan salah. Kok tahu-tahu Pak, sekarang aku jadi lebih percaya dengan mimpi-mimpiku. Dulu saya itu waktu ini loh mau nempel gambar rumah impian aja tuh gak pede banget. Kayaknya bukan gue banget gitu. Malu sama diri sendiri. Tapi kalau nempel fotoku waktu miskin saat ini, kok pede banget ya Pak. Ketika saya nempel foto saya gitu ya, dengan jas, dengan baju bisnis, dan saya membayangkan saya adalah orang sukses, kok susah banget ya Pak ya. Kayaknya bukan diriku banget gitu. Tapi kalau nempel foto saya pakai baju seksi goyang-goyang di TikTok, gampang banget Pak, itu gue banget. Kenapa teman-teman? Ya karena otak kanannya belum bekerja. Otak kanannya tuh buntu, ya, kerdil otak kanannya, lumpuh tepatnya. Nah, otak kanannya tuh tidak sehat otak kiri. Bukan dalam artian fisik ya, bukan dalam artian fisiknya, tapi dalam artian kerjanya itu ya, listriknya. Kenapa? Karena nggak pernah dilatih kok. Gak pernah dilatih. Ya sama kalau orang gak pernah olahraga, ya masih punya anggota badan lengkap tapi ototnya kan lemah, misalnya kayak gitu. Ngomongin siapa ini gue ya? Buruk muka cermin dibelah. Oke, nah jadi kenapa kok kemudian kalau kita sering menulis afirmasi, misi pribadi, kemudian kita juga sering membacanya, kok sekarang saya jadi bukan cuman mudah Pak, tapi seneng banget dengan membuat impian-impian. Memudahkan saya untuk melihat saya seorang royal, memudahkan saya melihat saya seorang crown. Kok mudah sekarang? Dulu ngebayanginnya tuh susah banget, bahkan malu, kayak bukan gue banget itu Pak. Kok sekarang saya ngebayangin saya bisa jadi peraih reward, saya ngebayangin lewat reward itu saya bisa punya penghasilan 10 juta. Sekarang pede Pak, dulu tuh gak pede. Ya makanya saya langsung bayangin aja yang ratusan juta gitu, sekalian aja nggak mungkin gitu. Soalnya kalau ngebayangin yang angka-angka 5 juta, 10 juta bonus tuh kayak nggak pede. Sekarang kok pede ya Pak? Ya karena sering melatihnya gitu. Dan latihan itu karena mengaktifkan otak kanan kita, otak imajinasi, kreativitas, visi, kehendak bebas, bahkan itu otak etika juga loh teman-teman. Otak toto kromo. Ya karena etika toto kromo itu ada di otak kanan. Nah makanya saya sarankan teman-teman segera sukses biar bisa nyekolahin anak Anda ke sekolah yang bagus. Karena sekolah yang bagus itu yang bikin dia mahal atau lebih mahal daripada sekolah yang biasa-biasa aja, karena di sana ada rapot, ada perhatian, ada pendidikan ke yang otak kanan ya. Jadi di situ ada rapot yang menilai impian seseorang, visi seseorang, etika dan toto kromonya seseorang, kreativitas seseorang, ada nilainya. Coba kalau di rapot kita dulu emang ada kreativitas nilainya 8, nggak ada. Imajinasi nilainya 9, nggak ada ya. Toto kromo, toleransi, bahkan banyak sekali sekolah-sekolah di desa dia taunya cuma agama dia sendiri. Dia nggak tahu tuh ada agama lain dia selain agama gue. Buru-buru diajarin toleransi, saling menghormati antar orang yang berbeda pandangan, agama, suku. Lawang dia aja ngertinya agama cuma agama dia nggak tahu ada agama lain selain agama dia. Gimana mau diajarin toleransi yang kayak gini? Sejak kecil kalau kita mengajarkan tentang hal itu pada anak kita itu bagus sekali, ya karena hidup kita tuh semakin dewasa itu semakin saling tergantung sama orang lain, dan kita tidak bisa hanya saling tergantung. Gua hanya mau saling tergantung sama yang agamanya sama, hanya sama yang asal daerahnya sama, hanya sama yang usianya sama.
hanya sama yang hobinya sama, hanya sama yang pilihan politik calon presidennya sama pilihannya. Aduh, nggak bisa kayak gitu teman-teman ya. Itu benar-benar ngajarin fanatik. Kalau kita punya anak yang didikannya seperti itu ngajarin anak kita fanatik, dan nanti ya susah sendiri nanti hidupnya ya. Ini ngopo kok sampai ke situ. Oke, lanjut lagi. Saya dapat berpikir tentang situasi di mana anak-anak saya mungkin sedang berkelakuan buruk. Saya dapat memvisualisasikan mereka dengan sangat rinci ya, membayangkan tuh sangat rinci saat anak-anaknya sedang ngeselin tuh. Bayangin dulu sampai rinci gitu ya. Saya dapat merasakan tekstur kursi tempat saya duduk, lantai di bawah kaki saya, baju yang saya kenakan, sampai bisa ngerasain itu seluruh indera perasaannya tuh, walaupun tuh cuman bayangin tuh sampai bisa benar-benar merasakan, melihat semua inderanya tuh bekerja gitu ya. Sampai bisa ngerasain kain yang sedang dia pakai dari bajunya ya, pantatnya sedang duduk di kursi itu, keras-kerasnya si kursi itu atau empuk-empuknya kursi sofa itu bisa dia rasain. Benar-benar sangat tervisualisasi banget ya. Jadi sangat nyata gitu, sampai sangat nyata. Saya dapat melihat gaun yang dikenakan oleh putri saya, ekspresi pada wajahnya. Nah, jadi sampai kayak gitu banget lah. Semakin jelas dan hidup bayangan saya, maka semakin saya akan terlibat di dalamnya. Semakin berkurang saya sebagai penonton, tetapi benar-benar terlibat. Ini penting sekali dalam proses visualisasi ya. Kita bukan melihat sebagai penonton, tapi benar-benar sedang memerankan itu, benar-benar kayak terjadi. Lalu saya dapat melihat putri saya melakukan sesuatu yang sangat spesifik, yang biasanya membuat jantung saya berdenyut keras dan kemarahan saya mulai tersulut. Nah, ini kan si ibu ini kan intinya setelah tadi membuat pernyataan ya, afirmasi ya, karena pada saat anaknya lagi jengkelin, karena memang jengkelin dia tuh tetap pengen jadi ibu yang penyayang, ibu yang punya kasih sayang ya, tapi dia nggak mau caranya harus dengan marah atau dengan manjain. Lalu dia mulai proses memvisualisasikan saat kondisi itu terjadi, memvisualisasikan sampai nyata sekali, sampai terasa, bukan cuman melihat sebagai penonton, tapi kayak dia tuh bener-bener sedang ngadepin itu. Dia bisa melihat lagi anaknya itu mulai lagi, kebiasaan ngeselinnya tuh mulai lagi, yang biasanya dia marah dan sampai stroke gitu ya. Namun sekarang karena kejadian itu dalam visualisasinya dia, maka dia seperti seorang sutradara gitu, dan dia yang akan memerankan adegannya, adegan tentang dirinya. Karena itu sekarang adalah visualisasi, bukan kejadian yang sedang langsung dialami, tapi sebuah visualisasi, sebuah film yang sedang dia sutradari. Tapi bukannya melihat respon saya yang normal, saya malah dapat melihat diri saya mengatasi situasi tersebut dengan kasih sayang, kekuatan, kendali diri yang saya peroleh di dalam afirmasi saya. Nah, ini sekarang dia tidak menjadi korban sebuah kondisi yang biasanya setiap hari terjadi, tapi sekarang dia dalam visualisasi itu, dia membayangkan anaknya tetap sama ngeselinnya gitu ya, sampai benar-benar bisa ngebayangin, sampai dia bisa ngerasain pakai bajunya itu, kainnya aja kerasa di kulitnya gitu ya. Tapi sekarang dia menjadi sutradara untuk membuat naskah adegan di mana dia melihat dirinya bisa merespon kejadian itu, tapi dengan kasih sayang, enggak uring-uringan. Dia bisa melihat dirinya itu bijaksana, dia tidak uring-uringan. Nah, hebat ya. Anaknya tetap sama anaknya, tetap ngeselin, tapi sekarang dia jadi sutradara penulis naskah atas respon dia gitu. Nah, saya dapat menulis program, menulis naskah selaras dengan nilai-nilai saya, dengan pernyataan misi pribadi saya. Dan jika saya melakukan hal ini, hari demi hari perilaku saya akan berubah. Bukannya hidup menurut naskah yang diberikan kepada saya oleh orang tua saya, atau oleh masyarakat, atau oleh genetik gen,
atau oleh lingkungan saya akan hidup berdasarkan naskah yang saya tulis dari sistem nilai yang saya pilih sendiri. Seperti main film dan sudah ada alur ceritanya. Jadi bukan korban kondisi dari sebuah peristiwa yang kita nggak tahu setelah ini ada apa, setelah ini ada apa, tidak. Tapi dia seperti pemain film yang sudah ada naskah dan dia memerankannya, sehingga tidak ada yang mengagetkannya. Kondisi itu tidak bikin dia kaget, gitu. Paham ya? Seperti itulah kurang lebih menjalani hidup tuh seperti itu. Ketika menghadapi kondisi yang kritis sekali, yang buruk sekali, kita bukan memvisualisasikan kondisi itu supaya terjadi, tidak. Tetapi yang kita visualisasikan, afirmasikan, itu adalah respon kita akan seperti apa ketika menghadapi hal itu. Sehingga waktu hal itu terjadi, ya kita seperti sedang menjadi pemain film yang sudah ada naskahnya, ngelakoni saja gitu. Ya, melakukan sesuai naskahnya. Naskah itu kita yang tulis sendiri. Jadi nggak panik ya, nggak panik attack gitu ya, nggak aku nggak siap. Oke.